Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat sehat semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat bergabung untuk sobat sehat yang berada di radio kami, di radio aplikasi streaming di edisi hari ini 26 September 2022. Untuk Anda sobat sehat yang pada kesempatan hari ini berada di website di radioindonesiasehat.com, dan untuk sobat sehat yang pada kesempatan sore hari ini sudah nongkrong nih di Zoom kami, di Zoom meetingnya Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Dan senang sekali saya Galuh dapat menyapa Anda di hari Senin sore nih ya. Hari Senin sore gimana nih liburannya kemarin sobat sehat? Apakah menyenangkan, seru? Tentunya juga fresh ya, karena liburan itu penting untuk biar kita tetap sehat mental dan siap mengerjakan pekerjaan dan juga tugas-tugas di hari selanjutnya. Hari ini semoga Anda sehat di seputaran kota Jogja. Nampaknya ini mataharinya agak-agak malu-malu, jadi mendung seharian. Gimana nih di kota Anda, sobat sehat? Apakah mendung juga atau cerah gitu ya? Dan hari ini sobat sehat bersama dengan bincang-bincang sehat, kita akan bahas bagaimana proses menua dan juga sindrom geriatri. Tentunya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, ada Dr. Eko Aribowo, Magister Kesehatan Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Geriatri dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM, dan bersama dengan Dr. Eko dan ditemani oleh Dr. Anastasia Evi Handayani, PhD, spesialis penyakit dalam dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM. Dan tentu sobat sehat, kami juga mempersilahkan Anda untuk bisa bergabung. Yang ada di Zoom nih, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, nanti langsung raise hand saja atau dituliskan di kolom chat di bawah ini untuk bisa bertanya atau berpartisipasi secara langsung. Dan sobat sehat yang lagi di rumah, lagi nyantai-nyantai atau baru di perjalanan yang sedang mendengarkan Raisa Radio, melalui audio streaming boleh bertanya melalui line WhatsApp kami di 0812 3239 7300. Sekali lagi di 0812 3239 7300. Baik, selamat menyimak sobat sehat semuanya. Waktu saya berikan kepada Dr. Evi. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Mbak Galuh atas waktu yang diberikan. Selamat sore, sahabat sehat semua. Hari ini kita mendapat kebahagiaan karena bisa mendapatkan ilmu dari Dr. Eko Aribowo. Dr. Eko Aribowo ini adalah staf mengajar di Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Geriatri. Jadi memang sehari-hari beliau itu mengurusi atau merawat pasien-pasien usia lanjut. Untuk sore hari ini, beliau akan memberikan sedikit bincang-bincang atau ilmu sedikit tentang proses menua, kemudian juga tentang sindrom geriatri. Selamat sore, Dr. Eko Aribowo. Sehat, Dok? Sehat, Dr. Evi. Gimana? Tadi. Baik, Dok. Sehat-sehat. Hari ini kita akan bicara tentang proses menua, Dok. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari populasi di Indonesia dan umumnya pada dunia itu kan memang aging population mulai meningkat nih Dok. Jadi kepedulian terhadap lansia itu memang harus kita tingkatkan karena populasinya makin banyak, kemudian kompleksitasnya juga makin banyak. Dokter, apakah bisa Dokter menjelaskan sedikit Dok, sebenarnya lansia itu yang seperti apa Dokter, kemudian yang disebut dengan proses menua itu seperti apa, sekaligus efek-efeknya terhadap kesehatan secara umum, dan juga mungkin ada juga
efek-efek terhadap beberapa organ yang memang penting untuk kita perhatikan. Monggo dokter, matur nuwun atas penjelasannya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya dalam bincang sore ini. Jadi sebenarnya proses menua itu ada dua dimensi, yaitu menua menurut kronologis dan menua menurut biologis ya. Kalau kronologis itu ya tentang waktu, umur ya. Kita kalau bicara kronologis ya menua itu proses bertambahnya umur itu dari lahir dengan sampai meninggal itu namanya proses menua. Kemudian umur di atas 60 tahun menurut undang-undang dan dari WHO itu menua. Tapi menurut menurut biologis itu agak berbeda. Jadi mungkin kita bisa kronologisnya itu umur 40, tetapi secara penampakan fisik, penampakan fisiologi, penampakan antropologinya seperti usia di atas 60 tahun itu bisa. Misalnya penderita-penderita dengan kanker keksia, penderita penyakit berat ya seperti PPOK atau tuberkulosis itu kan wajahnya seperti wajah orang tua ya, itu kan menurut biologis. Jadi kita membedakan itu menurut dimensi dari kronologis dan biologis. Ya, kita bicara yang menua dua-duanya dari kronologis biologis. Jadi sebenarnya kita tidak bisa memisahkan proses keduanya itu ya. Jadi proses menua sendiri adalah akan terjadi pada semua orang. Ya, semua orang pasti akan menua. Jadi menua itu akan menimbulkan efek terhadap kesehatan apabila proses regenerasi selnya itu terlebih lambat daripada proses kematian sel tersebut, sehingga akan terjadi proses yang kita sebut sebagai degeneratif. Jadi pasien-pasien pada usia lanjut itu didominasi adalah pasien-pasien dengan penyakit-penyakit degeneratif, ya karena itu prosesnya akan tidak terjadi keseimbangan ya antara sel yang mati sama proses regenerasi. Nah, bisa kita bayangkan kalau proses itu terjadi pada organ-organ vital seperti liver, seperti ginjal, seperti otak, itu akan terjadi hal yang fatal kan. Nah, jadi itu proses degeneratif dan efek terhadap kesehatan yang mungkin akan terjadi kalau proses itu tidak kita hambat. Jadi kita tidak bisa menghindari proses tersebut, hanya kita bisa memperlambat proses terjadinya itu. Jadi mesti semua orang akan mencapai hal-hal tersebut. Mungkin itu untuk sekilas apa pengertian dari menua dan konsekuensi terhadap organnya. Ya, itu Dr. Evi. Terima kasih, Dokter Eko. Dokter Eko, kalau kita melihat populasi lansia itu kan sangat bervariasi ya dok ya. Jadi ada yang memang istilahnya sangat krepo atau sangat apa ya rapuh. Kemudian ada juga yang masih sehat. Sebenarnya kuncinya untuk bisa supaya nantinya bisa tetap sehat sampai usia tua itu dari sisi mananya dok ya? Ya, kita bicara secara medis saja ya. Jadi proses menua itu kerapuhan pada usia lanjut itu terjadi secara alamiah akan terjadi dari proses sebelum dia menua. Jadi sebelum usia 60 tahun itu sudah terjadi proses itu. Sehingga gimana pada proses sebelum 60 tahun kita bisa melakukan identifikasi, melakukan hal-hal yang baik terhadap kesehatan. Ya, jadi dia harus ada proses sebelumnya, sebelum itu. Jadi makanya gimana kita penting bagaimana pentingnya suatu medical check up pada usia-usia dekade keempat ke atas. Jadi medical check up di situ sebenarnya adalah untuk mendeteksi penyakit-penyakit kronik yang mungkin akan timbul. Satu. Yang kedua adalah kita bisa mendeteksi apakah ada penyakit-penyakit bawaan yang
bisa muncul, tapi sebelumnya bisa belum kita muncul, sekarang bisa muncul. Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa juga bermanfaat untuk melakukan intervensi terhadap gangguan yang ada. Jadi biar kita sehat ya adalah pada usia lanjut biar sehat ya kita harus tarik ke belakang. Prosesnya itu proses lama, tidak bisa dia proses langsung 60 tahun itu sehat terus, enggak. Dia kan proses dari lama. Jadi kita harus bergaya hidup sehat ya dari usia muda, jangan nanti setelah usia dekade 5, dekade 6 baru mulai hidup sehat. Itu sebenarnya tidak pas benar ya, tetapi itu ya harus kita tetap lakukan. Itu pada sisi prevensi primer ya. Tapi kalau sudah misalnya kita udah dapat usia 60 tahun, ya 60 tahun ke atas, gimana caranya? Ya, yang langkah pertama kalau dia belum pernah ya kita harus assessment, namanya comprehensive assessment geriatri. Nah, dari situ kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa sih kebutuhan yang diperlukan pada si usia lanjut tersebut. Jadi kelihatannya mungkin secara kasat mata, secara sepintas mungkin sehat, tetapi belum tentu dia sehat. Benar-benar sehat dalam artian dia tidak ada penyakit, satu, tidak ada handicap, tidak ada gangguan psikososial. Nah, hal-hal tersebut harus kita tahu karena kalau usia lanjut itu tidak bisa berdiri sendiri. Oh ya, hanya kesehatan saja, hanya fisik aja, enggak bisa. Mungkin itu Dr. Evi. Ya, terima kasih Dokter Eko. Jadi intinya untuk pencegahan terjadinya banyak penyakit pada usia lanjut itu dimulai dari usia yang sebelum lansia ya Dok ya. Kemudian ini juga ada highlight terkait pentingnya dari medical check up. Baik medical check up pada saat usia pre-lansia ataupun medical check up setelah lansia. Cuman bedanya kalau medical check up lansia lebih komprehensif ya Dok ya. Bedanya ya. Ya, kalau yang sebelum lansia medical check up pada umumnya kan biasanya faktor psikososial, faktor hanya melulu faktor medis ya dalam tanda petik, kecuali dia ada faktor yang lain ya yang nge-treat atau kelihatan ya itu baru kita ke arah yang non medisnya. Non medis di sini bukan kita pakai paranormal ya, dikirain non medis paranormal. Tetapi itu non medis adalah dia yang menyangkut psikis dan sosial ya, terutama ada ekonomi segala itu kalau sudah ada treatnya. Oh, baik Dok. Ini kita dokter akan membahas tentang topik dulu atau bisa diselani dengan pertanyaan-pertanyaan dokter? Boleh pada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sasa. Selamat sore dokter, bagus sekali pembahasannya sore ini. Apakah anjuran dokter untuk pembatasan jenis-jenis makanan tertentu di usia lebih dari 60 tahun itu ada Mbak dokter? Ya, jadi pembatasan ini kita bicara yang pertama adalah pembatasan secara umum dulu. Ya, pembatasan secara umum di atas usia 60 tahun itu kan dia proses degeneratif baik dari organ vital maupun pembuluh darah sudah terjadi. Sehingga di situ adalah jenis pembatasan ya otomatis yang high karbohidrat atau high kalori plus high lipid itu harus dihindari ya. Itu yang secara umum ya. Tetapi secara khusus ya kita harus tahu juga dia punya komorbid apa yang terjadi pada usia 60 tahun ya. Kalau dia misalnya ada hiperurisemi itu kan berbeda. Jadi itu khusus. Ya, itu kan khusus. Kemudian dia ada gagal jantung, itu khusus. Dia kan dietnya berbeda. Jadi kalau ditanya usia 60 tahun ke atas, apa sih yang paling baik? Lihat kondisi, setiap orang kan berbeda. Tetapi ada yang harus dihindari secara umum dan ada yang dihindari secara khusus. Nah, secara khusus ini harus tahu penyakitnya atau komorbiditasnya.
Jadi tidak serta-merta kita akan kebiawiyah sama semua, enggak. Misalnya usia lanjut dia dengan sehat, healthy elderly, ya kita paling hindari adalah yang banyak lipid, banyak karbohidrat, itu yang perlu kita hindari. Yang utama itu. Tapi untuk yang lainnya saya kira tergantung dari apa yang kita dapat dalam pemeriksaan selanjutnya. Mungkin itu. Tergantung penyakitnya aja, Dok. Iya. Berarti memang akhir-akhir ini kan baru yang tentang minuman berkarbohidrat tinggi ini kalau Dok ya, yang ASS itu loh. Itu mungkin harus dibatasi ya, Dok ya, karena kita tidak tahu kandungan gulanya itu seperti Iya. apa. Ada batasan khusus buat dokter, misalnya dalam 1 hari sebaiknya berapa sendok gitu? Sebenarnya untuk batas khusus sekali nggak mesti ya, karena juga tergantung dengan aktivitas. Makanya elderly itu agak susah. Agak susahnya gini, dia kalau apa namanya, healthy elderly dia masih aktif. Kalau usia 60 tahun, kalau dia tidak ada macam-macam komorbid yang berat seperti jantung atau kardiovaskuler sebelumnya, dia akan masih kelihatan seperti orang sehat biasa pada umumnya ya. Pada hampir nggak jauh beda sebenarnya sih sama usia 50. Nah itu harusnya berbeda. Treatmentnya akan berbeda dengan orang yang 60 tahun tetapi dia diem aja terus dengan obesitas atau dia itu asupan kalorinya akan berbeda. Kita harus ngitung juga sebenarnya berapa sih kebutuhan pasti dia kalori yang akan muncul. Jadi kalau seberapa sih maksimal, kita agak repot juga. Kalau ngitung secara pasti ya, kita kalau bicara kayak gini kan harusnya bicara secara individual ya, Dok ya. Iya, individual dan secara saintifik tidak memperkirakan itu agak susah. Tanpa kira-kira gitu ya, Dok ya. Bukan kira-kira aja. Kira-kira kadang beladang. Jadi kalau pengen pasti ya harus konsultasi secara khusus ya. Ke ahli gizi atau nutrisionis karena dia dihitung juga aktivitas. Karena masih kalau usia 60 itu masih bisa, kalau dia tidak ada masalah masih bisa aktivitas secara baik. Tapi rata-rata dokter kalau dalam proses menuas, dalam pandangan dokter sebagai ahli geriatri, itu lebih banyakkan lansia yang masih kuat atau sudah banyak yang krepo, dokter, banyak sakitnya gitu? Secara epidemiologi ya, kita bisa ngikut dari rentang usia. Jadi kalau kita ada namanya elderly sama very old elderly ya. Jadi yang 60 sampai 65 itu rata-rata masih baik. 65 75 itu hampir 50-50. Yang 75 ke atas, nah ini yang tanda tanya. Itu biasanya yang frail itu lebih banyak daripada yang non frail atau rapuh ya. Nah, kadang kita itu tertipu dengan fisik ya, fisiknya masih bagus ya. Kemudian ingatannya kita diajak bicara masih bagus, kemudian ya kita mungkin diskusi kayak gini masih bisa nyambung ya. Tetapi setelah dicek beneran ternyata dia ada gangguan kognitif. Nah itu sering, itu biasanya muncul pada 65 ke atas biasanya akan muncul kayak gitu. Jadi pada hati-hati pada usia-usia yang di atas 65 ke atas gitu. Biasanya gangguan kognitifnya sangat slide dan kita kadang-kadang terkecoh. Ya. Jadi hati-hati benar pada usia lanjut, kita nggak bisa sembarangan. Oh ya ini normal, pure normal gitu enggak. Ya, itu berarti pentingnya comprehensive geriatric assessment di situ ya, Dok ya, supaya tidak ada kasus-kasus yang kita miss atau kita tidak deteksi. Baru saja ngobrol tentang demensia, cognitive impairment, saya jadi ingat, Dok, kalau harus membahas tentang ini sindroma geriatrik. Boleh dijelaskan, dokter, sebenarnya sindroma geriatrik itu apa saja sih, Dok? Ya, itu kalau kita sindroma geriatrik adalah kumpulan gejala dari usia lanjut, karena kumpulan dia biasanya adalah kumpulan dari efek komorbid ya. Itu ada 14 I ya. Ini ada ya imobilisasi, impactability, ya macam-macam itu ada 14. Kalau suruh ngapalin satu kan. Nah, nanti bisa dilihat. Itu bisa di-search 14 I pada geriatri itu apa aja. Nah, intinya dia terjadi karena efek dari itu tadi
proses degeneratif tidak hanya satu penyakit biasanya, prosesnya melibatkan banyak organ sehingga muncul kayak sindrom tersebut. Jadi sindrom itu dia ada penyakit dasar yang mendasari dari keadaan tersebut atau etiologi yang mendasari terjadinya sindrom geriatri tadi yang 14I seperti incontinence. Incontinence itu kan dimensi etiologinya sangat luas. Tidak hanya kita Beser dapat ya dok ya, misalnya itu continence tuh. incontinence UI, hanya dia tidak hanya kencing dia atau ngompol aja, tapi kan nggak hanya ngompol aja, tetapi dimensi etiologinya banyak. Bisa dia ngompol karena penyakit diabetes, karena diuresis, karena gula darahnya tinggi bisa. Kemudian bisa karena iatrogenik karena obat-obatan. Bisa karena kelemahan otot panggul, bisa karena saraf kejepit pada usia pasien-pasien dengan HNP atau apa. Jadi yang dimensinya sangat luas. Nah, munculnya adalah gejala tersebut yang bisa muncul ada inkontinens, ya, makanya itu sindrom. Tapi sebenarnya itu etiologinya banyak. Bisa juga dia tidak hanya satu etiologi, tetapi kumpulan dari 2 atau 3 etiologi yang jadi satu. Jadi Itu salah satu contohnya ya. Jadi kalau seingat saya untuk 14I itu ada 14 ya dok ya. Misalnya saja impairment of cognitive impairment atau demensia atau sering lupa lalen, kemudian incontinence atau beser, kemudian infeksi, kemudian malnutrisi atau inanition ya dok ya. Kemudian ada lagi yang lain iatrogenesis karena obat-obatan ya dok. Jadi kalau untuk usia ya. Bisa karena obat, bisa karena lingkungan sendiri, bisa contoh lingkungan. Gimana sekarang rumah jadi lantainya kan licin-licin semua sekarang pakai broslet. Bukan anti nganu, bukan ya, itu baik. Tetapi bagaimana kita bisa mengantisipasi usia lanjut tersebut jangan sampai itu terjadi gitu. Sebenarnya kan itu proses iatrogenesis tanpa ada pegangan untuk usia lanjut di situ. Cara berjalannya kan resiko terjadinya dia falls karena terpleset kan cukup tinggi. Nah, jadi itu iatrogenesis karena lingkungan itu bisa. Nah, untuk mengatasi iatrogenesis seperti itu gimana dok? Kan tahu ya kalau kamar mandi itu salah satu tempat yang paling istilahnya agak berbahaya ya dok. Ya. Banyak kejadian kepleset di situ. Jadi kejadian di kamar mandi paling sering adalah terjatuh pada waktu dia masuk atau keluar, kemudian pada waktu dia jongkok, mau jongkok pun mau berdiri, nah itu sehingga dia perlu modifikasi lingkungan dari kamar mandi ya. Itu kalau dia masih bisa aktif. Yang pertama adalah lantai, jangan sampai dia lantai itu licin. Kan biasanya kita pasang keramik atau lantai yang tidak licin, tapi kalau lama nggak dibersihin jadi licin juga. Karena biasanya tumbuh lumut di situ. Nah, itu kan perlu kita. Kemudian posisi itu perlu kita bersihkan secara teratur. Kemudian orang tua itu biasanya sudah instability ya. Sehingga kalau dia suruh jongkok berdiri itu sudah nggak kuat. Lebih baik adalah WC-nya WC duduk. Tapi saya tidak harus semua nanti diganti, enggak. Kita bisa modifikasi dari WC yang jongkok, jadi dia bisa dipakai orang tua dengan duduk. Yaitu kita bisa menambahkan kursi yang kita lubangin di tengah. Itu bisa. Atau menambahkan alat, itu ada yang dijual itu alat untuk portable juga untuk mohon maaf untuk BAB itu ada, sehingga dia tidak perlu jongkok. Tuh, kemudian posisi ini kamar mandi adalah pintu ya. Pintu itu posisinya harus mudah kita buka. Ya, mudah kita buka. Jadi kalau narik gitu dia mudah. Jadi itu dibuka mudah. Kemudian kita perlu tempat pegangan. Tempat pegangan enggak harus yang harus permanen kayak di rumah sakit. Kalau di rumah sakit memang ada boleh, tapi kalau enggak ada ya boleh kita modifikasi dengan alat seadanya, mungkin pakai bambu ya tidak masalah. Jadi bukan yang harus lek kayak di rumah sakit, tidak. Mungkin itu. Dan juga yang jangan sampai lupa adalah penerangan di kamar mandi. Biasanya kamar mandi itu adalah sayup-sayup remang-remang gitu ya.
nggak tahu image-nya dari dulu kamar mandi itu dibikin remang-remang, nggak tahu. Biar, tapi Kayak sebenarnya itu syahdu mungkin resiko. dokter. Ya, syahdu. Tapi kan sudah ikhlas sebenarnya. Sudah ikhlas dibuang. Tapi sebenarnya itu resiko sih Ya. untuk usia lanjut. Ya, Mungkin sedikit menambahkan masalah keset ya dok ya, harus hati-hati juga ya. adik keset sama ini apa pintu ya, pintu kamar mandi kan sebaiknya yang bisa dibuka keluar. Kalau ke dalam misalnya pas apa orang tua ada di dalam kemudian tidak bisa buka, kita dobrak nanti malah bisa Iya, ini itu posisinya nyebar. lebih anunya keluar ya. Gitu. Dokter ini tadi ada yang raise hand tadi, non saya udah, Iya dok, yeah, iya dokter. ya boleh Ya, Ya, memperkenalkan diri kemudian ya. pertanyaannya ke dokter Eko apa, mari. Terima kasih dokter Evi sama dokter Eko. Saya Agung, mahasiswa S2 UGM. Izin bertanya, dokter, saya ingin bertanya kan kalau untuk obesitas sentral itu kan banyak yang mengalami ya dok ya. Nggak hanya orang tua tapi juga anak-anak muda ya gitu. Nah, eh, kalau yang ingin saya tanyakan kan kalau untuk obesitas sentral itu kan nggak hanya karena asupan kalori yang berlebih dibandingkan sama pengeluarannya, nggak hanya karena menu makanan yang Prof ya dok ya. Terus saya ingin tanya apakah ada ya dok hubungannya kalau misalnya usia semakin tua itu tuh metabolismenya semakin menurun sehingga dia bisa nyebabin obesitas sentral. Sama saya ingin tanya terkait dengan demensia itu kan sering terjadi pada geriatri. Lalu untuk pencegahannya itu gimana ya dok ya? Soalnya walaupun kita masih muda tuh pengen kayak pencegahannya gitu biar nggak terjadi demensia kayak gitu. Apakah memang harus minum suplemen vitamin tertentu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, yang bisa langsung ya Dokter Evi? Enggak dokter. Iya, yang pertama tadi tentang obesitas sentral ya. Iya. Obesitas, ya obesitas sentral itu kan yang pertama memang asupan, yang kedua aktivitas. Jelas itu yang sangat-sangat berpengaruh. Yang kalau usia kita tidak bisa ya usia memang punya peran, tetapi kita tidak bisa mempermasalahkan usia karena kenyataan ada usia 60 tahun tapi dia baik-baik saja, ada yang dia obes ya. Berarti kan masih ada perilaku yang salah sebelumnya. Nah, perilaku yang salah sebelumnya paling banyak itu adalah dia di exercise sama di asupan. Ya, exercise-nya kurang, asupannya kalorinya tinggi. Nah, itu yang menyebabkan kebanyakan obesitas sentral. Yang kedua, itu yang utama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini hormon. Hati-hati pada pengguna hormon. Saya bukan anti hormon ya, nanti saya dikirain ini tidak apa namanya mengikuti program pemerintah ya masalah KB ya. Tapi kita ada sebagian orang, nah ini sebagian orang yang dia terlalu sensitif dengan hormon tersebut sehingga dia bisa kalau kita lihat itu orang-orang dengan beberapa orang ya, tidak semuanya sih yang memakai KB hormonal itu kan dia agak obes ya. Tapi enggak semua sih ya. Tapi dia punya risiko untuk itu. Ya, jadi itu harus hati-hati tentang itu. Kemudian yang kedua tadi ya tentang demensia. Sejak kapan dah kita ya sejak dini ya. Jadi demensia itu kalau dia demensia vaskuler jelas karena ada faktor risiko vaskuler. Anda harus hindari itu. Yang kejadian untuk vaskuler eventnya. Jadi kalau vaskuler itu demensia vaskuler itu kan banyak. Berarti dia kena di vaskulernya. Resiko vaskuler apa aja. Nah itu yang harus adik hindari untuk tersebut. Tetapi kalau dia yang demensia bukan karena tergantung vaskuler kayak Alzheimer, ya itu nggak bisa. Nah, Alzheimer kan nggak tergantung vaskulernya, mau vaskulernya baik atau enggak ya enggak masalah, dia mesti ada kena. Nah, untuk menghindari gimana kalau vaskuler tadi sudah jelas, menghindari faktor risiko untuk terjadinya vaskuler. Kalau yang Alzheimer adalah ya kita harus ini apa namanya
bekerja dengan Sering berpikir. bukan berpikir ya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh aja. Nyun sewu, ini senior kita. Senior kita di psikiatri. Beliau tuh umur 90 lebih, tetapi kognitifnya masih bagus sekali. Nah, bagaimana beliau itu kognitifnya bagus? Beliau ada DM dan lainnya, tetapi kognitifnya masih bagus. Nah, beliau itu belajar tidak hanya sekali. Misalnya gini, kita kuliah, kalau kita kuliah cuma dengerin aja gitu kan. Enggak, beliau catat. Jadi dia 2 kali bekerja. Nah, itu ternyata itu meningkatkan kemampuan kita untuk otak kita, sistem saraf kita, sehingga kita terhindar dari demensia tersebut. Jadi dia double action terhadap sesuatu gitu loh. Double action secara bersamaan. Jadi dia melihat, mendengar, kemudian menulis. Jadi itu kan double, tiga action beliaunya itu bekerja untuk itu. Sehingga itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan beliau sampai sekarang masih baik. Sampai sekarang beliau itu masih nulis nyatet. Nah, itu yang membedakan dengan saya agak senior yang lain gitu. Jadi yang lain rata-rata kena MCI dengan usia yang segitu. Tapi ini beliau agak smooth, bagus sekali waktu kita uji. Nah, ternyata ada perbedaan di situ. Untuk peran suplemen gimana? Ya, tidak selalu mempunyai korelasi yang positif. Ya, memang ada beberapa suplemen DHA atau apa itu yang diperkirakan, tetapi kalau long term itu juga belum mendapat hasil yang memuaskan. Jadi kalau untuk suplemen ya masih tanda tanya juga untuk long term ya terapi. Mungkin ada lagi atau yang kurang, Mas siapa tadi namanya, lupa saya. Iya dok, udah cukup jelas banget, terima kasih. Jadi kalau misalnya demensia yang Alzheimer tadi harus melatih kognitifnya secara berkala ya dok ya. Ya, Jadi kayak triple action tadi gitu, belajar, ya, kayak menulis, membaca ya. Iya, betul. Nah, sekarang kan ada senam demensia, nah itu perlu bisa juga diikutin. Terima kasih dok. Oke. Ya, memang demensia Alzheimer itu banyak ya dok ya kasusnya ya. Iya. Kemudian yang kedua yang demensia vaskuler yang terjadi pada saat misalnya setelah pasien terkena stroke itu ya dok ya. Iya. Untuk sementara kita break dulu ya dok ya. Oke. Nah. Oke, Nce, terima kasih banyak Dokter Eko dan juga Dokter Evi. Mohon izin dok, kita jeda dulu. Asik sekali obrolan di sore hari ini, Sobat Sehat. Ternyata nih, untuk mencegah dari keluhan-keluhan di usia lanjut itu, kita harus cegah itu dari usia dini, dari sekarang nih, Sobat Sehat. Nah, mungkin setelah ini Sobat Sehat langsung melaksanakan nih, tadi saran dari Dokter Eko dan juga Dokter Evi nih, untuk mencatat, nah ini, sambil menajamkan kognitif kita. Dan setelah ini kita masih akan bahas lagi Sobat Sehat, dan untuk Anda waktu masih terbuka untuk Anda sampai dengan pukul 4 sore untuk bisa bergabung tentang bagaimana proses menua dan juga sindrom geriatri. Sekali lagi di 0812 3239 7300 untuk Sobat Sehat yang berada di radio, dan yang di Zoom boleh raise hand atau dituliskan di kolom chat. Kita akan kembali setelah satu lagu ini dari Fatin dan juga Gia Indrawari dengan Bukan Kamu. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.
Baik Sobat Sehat, Anda masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Dan selamat bergabung untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung di Radio Indonesia Sehat. Dan Radio Indonesia Sehat bisa Anda akses melalui aplikasi radio yang bisa Anda download di Play Store dengan keyword Raisa Radio. Dan Sobat Sehat, untuk Anda juga bisa mengikuti topik-topik menarik tentang kesehatan, seputar kesehatan, melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm untuk mendapatkan jadwal dan kapannya gitu ya. Dan Sobat Sehat, kembali kita bersama dengan Bincang-Bincang Sehat Raisa Radio, masih bersama dengan Dr. Eko dan juga Dr. Evi nih, kita bicara tentang proses menua dan sindrom geriatri. Tentu Sobat Sehat masih terbuka lebar untuk Sobat Sehat yang ingin bergabung bersama dengan kami sampai nanti pukul 4 sore. Dan terima kasih nih Sobat Sehat yang sudah bergabung dan masih standby di sini, dan Anda juga boleh bertanya langsung ya. Baik, waktu saya berikan kembali kepada Dr. Evi, silahkan Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Ini kami lanjutkan pertanyaan lagi ya Dok ya. Jawab pertanyaan ya Dok. Ada satu pertanyaan dari Saudari Retno Indrawati. Beliau ini menanyakan treatment apa yang bisa dilakukan untuk lansia yang kehilangan nafsu makan dan underweight. Karena gigi juga sudah jarang sehingga bentuk atau tekstur makanannya juga berubah. Terbatas dokter. Ya. Salah satu sindrom geriatrik juga ya Dok ya, malnutrisi atau inanition ya Dok ya. Ini yang pertama sudah terjadi adalah dia kan gangguan mastikasi ya. Karena giginya yang sudah nggak utuh ya. Jadi gangguan makan itu garis besarnya ada dua, yaitu gangguan mastikasi dan loss of appetite. Jadi kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsunya, dia tidak ada selera. Tidak ada selera dan tidak bisa mengunyah. Nah, itu ada dua hal itu. Nah, ini dua hal yang berbeda secara patofisiologi. Jadi kalau tidak bisa mengunyah, sebaiknya dia kalau sedapat mungkin adalah disesuaikan dengan tekstur makanan, disesuaikan dengan keadaannya dia, yaitu harus lunak, bisa bubur atau nasi lembek. Itu kalau tidak memungkinkan kita memakai intervensi pemakaian gigi palsu atau sebagainya, protese untuk gigi palsu ya. Kalau dia masih bisa dipakein gigi palsu ya kita bisa pakaikan gigi palsu dengan segala konsekuensi harus perawatan. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau dia loss of appetite, kehilangan nafsu makan. Nah ini yang harus hati-hati sebenarnya, ini bukan gangguan mastikasi. Kalau gangguan mastikasi jelas, tapi kalau kehilangan nafsu makan itu etiologinya sangat banyak. Tidak bisa kita serta-merta hanya satu itu aja, enggak. Itu bisa macam-macam karena kadang munculnya bukan karena penyakit mulut, tetapi penyakit sistemik yang lainnya. Mungkin juga bukan penyakit medis ya, tapi itu mungkin masalah psikologis, depresi, kehilangan pasangan, itu juga bisa menyebabkan dia kehilangan nafsu makan. Jadi kalau ditanya apa sih yang tepat, kalau pada pasien ini satu jelas ada gangguan mastikasi, itu harus intervensi dulu. Yang kedua adalah tadi ada gangguan pada keadaan nafsunya, seleranya enggak ada. Nah, yang seleranya enggak ada ini yang perlu intervensi lebih lanjut. Artinya apa? Kita harus mencari tahu apa sih sebabnya. Apakah dia ada infeksi? Apakah dia ada gangguan yang lain? Karena pada usia lanjut itu dia kadang muncul nafsu, tetapi dia tidak bisa menggapai makanan itu sendiri. Ya. Jadi kadang kita dia punya nafsunya, dia mungkin giginya masih bagus, tetapi dia punya handicap, dia lumpuh, sehingga dia ketergantungan terhadap orang lain. Nah, itu juga harus kita assess. Ya, jadi usia lanjut itu dia tidak memakan, dia malnutrisi berat, underweight kayak gitu, kita harus assess juga. Akses dia bisa mendapatkan makanan harus kita assess. Apakah dia tadi bisa menggapai, misalnya dia bisa menggapai, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk menyiapkan, ya mungkin karena dari segi finansial atau dari segi sarana prasarana dia nggak dapat, nah itu harus kita assess. Jadi, tetapi kalau itu semua nggak ada masalah, semua nggak ada masalah, hanya ada mastikasi dan itu ya otomatis yang perlu kita intervensi hanya
nyon sewu, mengganti makanan atau dia kita beli untuk gigi palsunya itu. Kemudian nilai gizinya selama kita hanya mengandalkan makanan cair, memang nilai gizi, asupan gizi akan cenderung untuk kurang, defisit, karena memang seberapa besar sih kita bisa mampu mengasih protein terhadap seseorang yang dengan kemampuan hanya minuman cair gitu kan, dia sangat-sangat amat tidak bisa mencukupi untuk sehari-hari. Jadi kemudian untuk pasien dengan underweight seperti itu ya komposisinya harus jelas, dia berapa lama sih tidak mau makannya, karena resiko dia malnutrisi yang lama, tidak mau makan yang lama, kalau kita genjot nutrisinya, kalorinya, itu akan timbul efek balik, ya, efek balik terhadap makanan yang kita berikan, sehingga tidak menimbulkan efek baik, tetapi efek buruknya. Ya, itu ada sindromnya bahwa pada pemberian makan pada orang dengan gangguan makan lama. Jadi kalau sudah pada gangguan makan lama, kita berikan adalah setahap demi setahap dari porsi yang dia idealnya dia. Misalnya kita dia idealnya adalah 1.500 kalori ya, jangan kita langsung beri 1.500. Adalah kita beri mungkin 500 dulu. Next day 2-3 hari baru naik. Ya. Untuk menghindari efek balik dari kita memberi makan tadi. Itu mungkin sepintas ya. Sepintas tentang makanan ya Dok ya, atau malnutrisi ya. Memang kalau dari pengalaman kami banyak sih pasien-pasien usia lanjut itu datangnya itu dengan keluhan tidak mau makan ya Dok ya. Iya. Kemudian kita harus melakukan assessment kira-kira untuk mengetahui penyebab tidak mau makannya itu dari sisi mana. Tadi dokter menyebutkan masalah infeksi ya Dok ya. Infeksi sebagai salah satu penyebab dari kondisi tidak mau makan pada lansia. Dan infeksi ini salah satu sindrom geriatrik juga ya Dok ya. Iya, infeksi ya. Ya, infeksi ini banyak sih di usia lanjut. Yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama bahwa usia lanjut itu memberi respon terhadap infeksi itu bermacam-macam. Spektrumnya sangat luas. Ada yang tidak bergejala sampai dengan ada yang bergejala. Seperti gejala klasik infeksi ya. Jadi kadang itu gejalanya tidak klasik infeksi. Klasik infeksi ada demam ya. Kemudian paling sering adalah infeksi demam. Mungkin orang usia lanjut nggak demam, tapi hanya tidak mau makan. Bicaranya mengacau. Nah, itu sudah tanda-tanda beda. Jadi yang mungkin itu suatu infeksi bisa. Jadi kita hati-hati pada pasien usia lanjut dengan infeksi ini ya. Karena spektrum gejala sign-nya itu agak berbeda dengan usia yang dewasa umumnya. Ya. Baik dokter, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir ya Dok. Dari saudara M. Zuzani di Jogja. Beliau ingin menanyakan kakek beliau itu sudah pikun Dok, sudah dibawa ke rumah sakit, tapi tidak ada diagnosis apa-apa. Kemudian sering lupa, sering pergi-pergi. Kalau kasus seperti ini sebenarnya ada obatnya tidak Dok? Dan apa yang harus disampaikan ke keluarga supaya keluarga mengerti kondisi kakek ini tersebut. Terima kasih Dok. Oke, ini sering lupa. Kalau sering lupa, memang untuk obat anti demensia seperti donepezil dan lain-lain itu yang sudah late memang agak sulit ya untuk dia recovery jadi balik seperti semula. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang paling utama harus diperhatikan adalah pengertian dari caregiver atau keluarga bahwa ini memang kasus tidak mungkin bisa kembali sempurna seperti sedia kala. Itu. Yang kedua adalah bahwa kasus ini adalah kita hanya bisa, tujuannya pasien dengan demensia yang sudah cukup berat ini adalah bukan menyembuhkan, tetapi membuat kualitas hidupnya dia lebih baik. Ya. Kalau yang sudah menghadapi seperti ini sering berpergian ya sedapat mungkin kita hindari untuk dia bisa keluar
dari posisi rumah ya. Karena biasanya keluar halaman pun sudah bingung. Di halaman pun kadang sudah juga untuk kembali ke rumah nggak bisa, dia lupa. Jadi itu ya nggak boleh, tidak boleh. Kalau itu terlanjur gimana? Kita nggak bisa mengontrol. Ya mungkin terpaksa kita beri gelang atau apa yang ada identitas beliau dan nomor atau apa yang alamat yang bisa dihubungi. Biasanya itu ada gelangnya jauh. Ini kita mengadop dari beberapa pasien-pasien pada sekolah luar biasa itu biasanya ada gelang pada orang-orang Down syndrome itu. Jadi kalau dia hilang itu ketemu. Jadi kita menghadap seperti itu. Kemudian kalau dia agitasi ngamuk, biasanya itu ada disertai ngamuk. Dia kalau diberikan dikekang ya istilahnya, itu dia akan ngamuk. Berontak lah istilahnya, bukan ngamuk ya, berontak. Nah, kalau posisi agitasi kayak gitu gimana ya? Kita bisa menggunakan obat-obat untuk itu, bisa memakai haloperidol ataupun bisa sampai dengan antipsikosis kita berikan. Nah, hanya untuk menenangkan dia supaya tenang. Jadi antisipasinya ya itu tadi, menghindari jangan sampai itu pergi. Kemudian kalau masalah ingatan ya memang seperti itu. Kita yang harus memaklumi bahwa dia akan lupa. Ini kan tanya lagi, dia lupa lagi. Walaupun kita sudah beri tulisan, itu ya akan lupa lagi. Tetapi ini ciri khasnya pada usia demensia. Tapi dari memori jangka panjangnya dia masih ingat. Coba ditanyain itu keluarga atau apa atau tetangganya zaman dulu masih ingat. Tetapi memori jangka pendeknya dia udah habis semua. Nggak ingat sama sekali. Mungkin itu. Ya, terima kasih dok. Jadi untuk kasus kakek ini kemungkinan kalau dari gejalanya mengarah ke ini ya dok ya, ke arah demensia ya. Karena demensia itu kan gangguannya tidak hanya secara memori tapi juga ada kemungkinan muncul gejala-gejala psikologi sosial, gangguan perilaku ya, betul dokter. Ya. Mungkin ini kita jawab, ada satu pertanyaan lagi, dok? Yang terakhir ya dok ya, tentang pemeriksaan rutin yang bisa dilakukan untuk screening demensia pada lansia, terutama bila memiliki faktor resiko genetik dari riwayat orang tuanya yang terdahulu. Ini dari saudari Retno Indrawati lagi dokter. Screeningnya seperti apa? Screening yang paling sederhana kan kita bisa pakai Minnesota mental state examination ya, atau pakai Monaika ya, yang lebih kompleks, yang lebih sensitif. Nah, kita bisa pakai itu. Itu salah satu tools yang paling mudah. Satu, yang kedua adalah kita harus memakai pencitraan. Mau nggak mau pencitraan itu harus dilakukan pada pasien dengan screening untuk demensia. Jadi pencitraan di sini adalah pencitraan untuk otaknya. Itu sendiri ya, kita bisa pakai CT scan ya. Itu harus kita lakukan. Tadi ya. Jadi kalau dari sisi kedokteran tuh ada semacam kuesioner ya Bu ya. Namanya MMSE, itu bisa kita gunakan. Jadi nanti pasiennya kita nilai berdasarkan kuesioner tersebut. Kalau ada nilai cut off tertentu, kalau memenuhi cut off itu mungkin kita lebih aware lagi, bisa itu menentukan bahwa ada gangguan kognitif pada pasien, dan juga ditambah dengan pemeriksaan pencitraan itu tadi, CT scan atau MRI. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Terima kasih semua sobat sehat atas atensi yang diberikan. Sore hari ini kita sudah belajar tentang pertama tentang proses penuaan dan kompleksitas dari proses penuaan, dan juga detail-detail tentang sindroma geriatri. Mungkin waktunya kami kembalikan kepada Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak atas ilmunya Dr. Eko dan juga Dr. Evi. Mungkin sedikit mungkin ada yang disampaikan mungkin untuk sobat sehat semuanya dari Dr. Eko dulu. Silakan dok. Ya, begini, kita kalau menghadapi menua itu tidak perlu risau ya. Semua orang akan menghadapi ini. Tetapi bagaimana kita bisa
kita menilai menua itu bahwa sesuatu yang happy gitu aja. Menua dengan happy, menua itu pasti, tapi bagaimana menua itu dengan happy gitu nggak Dok? Terima kasih banyak Dokter. Dari Dokter Evi, silakan Dok. Ya, proses menua itu kan mesti akan terjadi, dan kualitas penuaan kita, bagaimana kualitas hidup kita pada saat tua itu ditentukan oleh gaya hidup kita sejak masih muda. Jadi tadi sudah disebutkan gaya hidup, terutama dari sisi nutrisi dan olahraga itu akan sangat membantu proses penuaan yang sehat atau healthy aging. Mungkin itu dulu Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Eko dan juga Dokter Evi atas ilmu-ilmunya dan membuat kita bersemangat nih Sobat Sehat, bagaimana kita mengupayakan gaya hidup sehat nih mulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti tua dulu ya Sobat Sehat, mulai dari sekarang. Dan semoga obrolan sore hari ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Eko, Dokter Evi sudah berbagi di edisi sore hari ini. Semoga sehat selalu Dok, dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nantikan informasi menarik dari Raisa Radio bisa Anda dapatkan di Instagram kami di @raisaradiogm ya, di follow jangan lupa. Sobat Sehat, terima kasih, dan mohon maaf untuk Sobat Sehat yang belum sempat terjawab pertanyaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Setiap Kamis besok sore ada acara Tanya Pakar. Anda bisa tanya-tanya juga di situ. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, baik Sobat Sehat yang berada di website, di Zoom, dan juga di radio. Terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Salam sehat, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi Jupiter kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam perlu jua satukan kisah kita?
sehat. Healthy Lifestyle Radio.